bersama dengan kami di program YCT. Yuk cari tahu persembahan TV perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol banyak, dan sekarang kita akan lanjut ngobrol lagi nih. Ngobrol Kita akan memberikan motivasi-motivasi nih buat semua teman-teman dan sahabat BKKBN yang mungkin lagi menyaksikan tayangan ini. Nah, karena kan kita kan nggak bisa nih mengulang ke masa lalu ya, tapi kita bisa menentukan bagaimana masa depan kita, dan tentunya kita harus memiliki motivasi nih, motivasi untuk kemudian kita berbenah dan kemudian mencapai tujuan yang hendak kita inginkan. Nah, salah satu hal yang bisa dijadikan motivasi adalah dengan melihat nih jejak Kartika dan juga Wilky yang mereka tidak hanya aktif di dunia perkuliahannya saja, tetapi mereka juga aktif berorganisasi di luar ya, di pihak-pihak eksternal. Dan juga mereka ini mencetak berbagai prestasi juga, dan salah satunya tadi adalah juara 1 Duta Genre ya. Alhamdulillah. Iya. Mungkin Kartika dan Wilky bisa dijelaskan sejak kapan sih kalian itu berani untuk mengikuti kompetisi, dan kompetisi apa saja yang sudah pernah diikuti? Mungkin bisa dimulai dari Wilky dulu. Kalau Wilky, prestasi sebelum menjadi Duta Genre Provinsi Bengkulu itu prestasi yang menurut Wilky sangat mengesankan adalah pernah menjadi runner up 1 Bujang Kabupaten Lebong di tahun 2018. Waduh, jadi emang udah sering ikut kompetisi pemilihan-pemilihan kayak gitu ya? Terus ya itu pada Bujang Lebong itu Wilky kayak awalnya sih itu pertama kali ikut kompetisi yang kayak gini, itu merasa insecure, terus melihat teman-teman yang menjadi peserta saat itu adalah teman-teman yang udah tamat kuliah, udah berkuliah, dan pada saat itu Wilky masih berumur 16 tahun kayaknya. Jadi insecure ya, merasa aku muda banget gitu. Aku muda banget. Terus ketika Wilky dinobatkan menjadi runner up 1 Bujang Lebong, rasa bangga terhadap diri sendiri itu ada, dan inilah yang dapat dilakukan pada kesempatan itu ya. Jadi Wilky udah bisa mengalahkan senior-seniornya senior ya. Yang bahkan saat itu sudah menjadi sarjana pendidikan dan sarjana hukum pada saat Dan Wilky saat itu kelas berapa? Kelas 2 SMA. Nah, kelas 2 SMA sudah berani nih melawan atau berkompetisi dengan yang sudah sarjana-sarjana ya. Iya. Kalau Kartika, sejak kapan nih Kartika mulai berani untuk ikut kompetisi, dan kompetisi-kompetisi sebelumnya nih apa aja yang pernah Kartika geluti? Kalau sejak kapan? Kayaknya dari SD ya. Dari SD, karena SD itu kan ada LCT kayak gitu kan. Nah, Kartika sering mengikuti itu, dan SD juga Kartika itu udah mulai ikut organisasi tapi di pramuka. Nah, mulai diikut sertakan ajang-ajang, dulu namanya itu siaga ya. Kalau SD siaga kan? Siaga. Terus ikut LCT juga. Kalau untuk prestasi yang membanggakan selain dari Duta Genre, Kartika itu juga suka ikut karya tulis ilmiah. Jadi kemarin waktu SMA sempat mendapatkan juara di lomba karya tulis ilmiah kimia dan farmasi. Jadi kalau Kartika ini suka karya tulis, aktif juga di pramuka, suka ikut LCT juga ya. Nah itu kan tadi udah banyak ternyata prestasi sebelumnya ya, dan sekarang dikembangkan lagi di genre. Iya, betul banget. Dan sekarang Sasa mau nanya ini, sebenarnya sejak kapan nih Kartika dan Wilky bergabung ke genre, dan kenapa memilih genre kemudian sebagai organisasinya? Mungkin Wilky boleh? Dari Wilky ya. Kalau ditanya sejak kapan, itu pertama kali Wilky terjun ke dunia genre dan Pick R itu di tahun 2018 Sal. Dan pada saat itu Wilky belum mengenal yang namanya genre dan Pick R. Wilky itu kayak terjun dicemplungi oleh orang lain. Gitu. Kayak dia kan itu ada kita pemilihan Duta Genre tingkat Kabupaten Lebong itu di tahun 2018. Wilky ini kayak dikasih peluang oleh guru BK. Wilky, besok kamu harus ikut pemilihan Duta Genre tingkat Kabupaten Lebong ya. Dan saya pada saat itu yang haus akan prestasi, mulai terjun, dan ternyata bisa menjadi juara 1 Duta Genre Kabupaten Lebong itu di tahun 2018. Terus ngikut Pick R juga di tahun 2018. Awalnya kayak merasa coba-coba. Awalnya juga merasa kayak genre itu apa ya, bahannya genre dan Pick R itu hanya membahas tentang permasalahan remaja, hanya membahas masalah bagaimana tata cara kita konseling. Tapi dan ternyata ketika Wilky udah terjun, dan sekarang Wilky nggak mau nih ninggalkan genre dan Pick R. Udah nyaman banget. Iya, udah nyaman banget. Bener, udah nyaman banget, dan
banyak sekali manfaat yang Wilky dapatkan setelah bergabung di Genre dan Pick R. Oke. Kalau Kartika sendiri gimana, Kak? Kartika awalnya di tahun 2019 awal, Sal. Nah, antara Genre dan Pick R, Kartika awal kenalnya itu di Genre dulu. Pick R nggak tahu apa-apa. Di Genre duluan ya? Iya, Genre dulu duluan. baru Pick R. Dari Genre, nanti diarahkan ikut Pick R. Jadi dulu sih nggak tahu, bukan diterjerumuskan oleh teman juga bukan. Emang mau kemauan sendiri Mau. ya? Iya, sendiri. dulu kan udah ada WhatsApp ya, masuk broadcast kayak gitu. Nah, oprek ya, open iya. recruitment. Kartika terjun lah nggak tahu Genre itu apa, dan cuma taunya itu BKKBN. Udah cuma tahu itu aja. Tapi setelah Sudah terjun baru, oh Genre itu generasi berencana. Jadi bersyukur juga walaupun awalnya itu nggak tahu apa-apa, di sini Kartika juga sekaligus ikut organisasi, sekaligus juga bisa merencanakan bagaimana ke depannya nanti. Oke, nah ini nih, dalam organisasi kita tuh juga penting banget untuk merencanakan kehidupan seperti di Genre. Oke, tadi kalau berbicara prestasi Kartika dan prestasi Wilky itu juga udah banyak banget. Nah sekarang kita mau tanya ini sebenarnya siapa sih support system dari Kartika dan Wilky sendiri untuk ikut organisasi dan ikut berbagai kompetisi? Mungkin dari Kartika dulu? Oke, kalau dari Kartika sebenarnya keluarga itu yang pertama ya. Iya, yang pertama dan utama. Tapi selain itu saudara Kartika juga dari dulu itu ikut organisasi, ikut lomba-lomba, dan Kartika termotivasi. Secara tidak langsung termotivasi, saya juga ingin seperti kakak kayak gitu. Karena ini penting banget, mungkin kalau orang yang berada di fase quarter life crisis tadi ya, itu penting banget untuk dia menentukan siapa sih support system dalam hidup dia biar dia bisa move, dia bisa take action gitu kan. Menurut Kartika sebenarnya seberapa penting sih kita punya support system dalam hidup? Sangat penting, sangat penting. Kenapa itu sangat penting? Karena ketika kita sudah punya support system, kita akan ada timbul rasa kita itu ingin seperti dia, walaupun bukan meniru, bukan menjiplak, tapi setidaknya kita ada role model. Iya, ada role model. Orang itu memiliki keistimewaan, orang itu punya prestasi, kita juga ingin. Berarti kita akan termotivasi secara tidak langsung. Oke, betul banget. Kalau Wilky sendiri nih, support systemnya siapa ini ya? Kalau ditanya yang mensupport itu pasti keluarga ya. Oke, keluarga yang keluarga. paling utama, orang tua Wilky, saudara perempuan Wilky, dan saudara laki-laki Wilky. Mereka sangat mensupport dan memberikan dukungan penuh kepada Wilky dalam mengikuti kayak Duta Genre ini. Mereka sangat mensupport dan selalu memberikan doa serta dukungannya agar agar Wilky bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Oke, jadi makanya penting banget untuk Penting punya support banget, system penting sehingga banget. bisa mencetak prestasi seperti yang sudah dicetak oleh Wilky dan juga Kartika. Nah karena tadi kita sudah berbicara bahwa Genre itu kan merencanakan masa depan gitu kan. Sekarang mungkin boleh dong kita sharing untuk di Kartika dan Wilky sendiri goalsnya ke depan, mungkin 5 tahun ke depan, apa yang mau dilakukan dan apa yang sudah direncanakan gitu. Mungkin boleh Wilky dulu. Kalau dari Wilky itu tadi sesuai dengan 5 transisi kehidupan. Oke. Pertama, sekarang kita sudah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Di kondisi saat sekarang ini juga sangat penting ya, kita Sangat harus penting sekali. hidup bersih dan sehat apalagi selama pandemi ini. Terus yang kedua tadi, Wilky sekarang sedang berada di fase melanjutkan pendidikan, masih semester 3. Terus nanti setelah Wilky melanjutkan pendidikan, ketiga adalah mencari pekerjaan yang layak dan bisa untuk berkeluarga. Oke. Setelah berkeluarga, baru nanti Wilky mau terjun ke masyarakat. Oke, kalau Kartika sendiri untuk jangka panjangnya 5 tahun ke depan mau ngapain gitu? Perencanaannya apa? Goals 5 tahun Iya. ke depan, tapi sebelum itu goals terdekat Oke, Kartika goals dan terdekat. Wilky itu di pemilihan Duta Genre tingkat nasional ya. Oh, Doain iya. juga Sobat BKKBN dan Gen Rangers, doakan kami berdua untuk dalam apresiasi Duta Genre tingkat nasional tahun 2020. Nah, akan finalnya 3 Desember ya? 3 Desember, jangan lupa nonton juga ya. Pasti akan nobar nih. Iya, kepada nobar pemirsa. boleh, boleh banget ya. Nah, sedangkan goals untuk 5 tahun ke depan, apa ya, karena 5 tahun ke depan berarti udah wisuda 25-an juga, gitu ya. udah 25-an. Kartika ingin, apa ya, S2 lah. Oke, amin. Ya. Terwujud Sama ya. sih, Wilky Iya, juga mau Wilky lanjut juga. S2. Wilky kayaknya ikut-ikut Kartika ya, kemana Kartika pergi, Wilky mau Tapi ikut. bisa jadi kita mulai dari Jangan-jangan- Duta Genre, nanti kita jodoh ya. Aduh, selain S2 mungkin apa lagi goalsnya Kartika? Oke, selain S2,
goalsnya ke depan itu ingin jadi dosen. Doakan juga Sobat BKKBN dan Gen Rangers. Kartika ingin jadi dosen akuntansi kayaknya tuh wah. Wah, setiap lihat dosen itu Kartika mau kayak gitu kan. Iya, jadi baik Kartika dan Wilky juga udah punya goals yang masing-masing dan sesuai dan selaras juga dengan 5 transisi kehidupan. Nah, mungkin Kartika sama Wilky nih boleh nih menjelaskan kenapa sih program Genre tuh recommended banget untuk millennials. Mungkin Kartika silakan. Oke, dari Kartika ya. Jadi Sobat BKKBN dan Gen Rangers, ayo ikut Genre karena Genre itu sangat-sangat recommended buat teman-teman, buat Sobat BKKBN, buat Gen Rangers karena di Genre itu udah paket komplit, udah komplit banget karena ada life skill. Kemudian kita juga mempersiapkan kehidupan berkeluarga kita ke depannya. Kan menikah itu nggak segampang membolak-balikan telapak tangan, nggak segampang ngangkat jemuran. Pun ngangkat jemuran butuh niat dulu. Butuh effort ya, butuh usaha. Jadi ayo ikut Genre karena ketika kita udah ikut Genre kita itu akan secara tidak langsung kita akan terarah. Habis ini sudah pendidikan mau ngapain lagi, sudah mendapatkan pekerjaan mau ngapain lagi, sampai nanti pun di lansia ada. Oh, iya, dari program BKKBN juga ada. Kalau Wilky sendiri nih kenapa sih Genre itu recommended banget buat milenials? Recommended banget kita untuk gabung Genre loh teman-teman. Karena di Genre kita sudah membahas mengenai 4 substansi Genre. Itu sudah paket komplit ya. Pertama, selain kita membahas program-program kita juga membahas tentang program Bangga Kencana. Untuk keluarga kita, untuk teman-teman remaja sudah dibahas di program Bangga Kencana. Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Terus kedua ada substansi lagi yang namanya PKBR nih Sal, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah di sana di Genre kita juga membahas itu. Terus yang ketiga kita selain harus menyiapkan berkeluarga sebaik dan sedini mungkin, ketiga yang harus kita lakukan adalah membahas mengenai kesehatan reproduksi. Karena ini sangat penting ya, ketika kita mau berkeluarga nanti kita harus sehat secara reproduksi. Terus yang keempat tadi sesuai dengan yang dikatakan Mbak Kartika itu ada life skill. Jadi ada 4 substansi utamanya ya. Dan semuanya itu sudah mencakup semua program yang dibutuhkan oleh milenials ya. Sudah paket komplit. Iya, mungkin terakhir nih buat Kartika dan Wilky, apa sih harapannya buat remaja dan orang-orang yang sedang berada di fase quarter life crisis tadi? Oke. Buat teman-teman, Sobat BKKBN dan Gen Rangers di luar sana yang tengah mengalami fase KLC ya, KLC. Nah, ayo temukan diri teman-teman sendiri karena kita itu cantik dengan gaya kita masing-masing. Kita itu cantik dengan porsi kita masing-masing. Ayo temukan bagaimana cara cantik ya, dan jangan bingung, jangan overthinking. Kedepannya mau kayak gimana, jangan sampai kayak gitu, dan ayo take action. Oke. Kalau tadi Kartika ngasih tahu gimana cara cantik, mungkin Wilky bisa ngasih tahu gimana caranya ganteng. Ya. Kalau Wilky berbicara membahas mengenai mimpi, karena kita sebagai remaja sudah pasti punya mimpi masing-masing. Kata-kata motivasinya kayak gini, tidur untuk melanjutkan mimpi atau bangun untuk mewujudkan mimpi. Jadi teman-teman kita bisa wujudkan mimpi kita melalui Genre dan kita harus terbebas dari yang namanya tadi KLC. Oke, itu dia tadi tips-tips dan juga harapan dari Kartika dan Wilky untuk kamu-kamu yang mungkin lagi berada dalam fase quarter life crisis. Aduh sayang banget, kita udah sampai di segmen akhir. Gak kerasa ya? Kita udah sampai di penghujung acara, padahal perbincangan kita kali ini sangat seru sekali. Dan Salsa dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kartika dan juga Wilky. Semoga informasi yang sudah disampaikan ini dapat bermanfaat dan juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh sahabat BKKBN. Saya Anissa Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di acara YCT selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam BKKBN dulu ya. Boleh. BKKBN. Berencana itu keren.